Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sebelum kita mulai belajar, tolong ketua kelasnya bimbing untuk berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana keadaannya hari ini? Baik. Sudah sarapan? Sudah. Siap untuk belajar? Siap. Oke. Kalau siap, Ibu mau tahu sudah fokus, sudah konsentrasi belum? Aku konsentrasi. Aku konsentrasi karena aku ingin tahu guruku berbicara, aku yang mendengarkan. Siap. Oke, mantap. Berarti sudah siap untuk belajar. Sebelum kita belajar, ada video yang ingin Ibu perlihatkan sama kalian. Amati videonya ya. Pelan-pelan ya. Kelihatan enggak? Apa yang bergerak itu? Sudah? Lihat apa tadi itu? Ya. Oke. Ada apa sih tadi itu? Ada apa? Ada? Tanaman jagung. Terus ada apa? Dan tadi ada burung. Burung. Betul ada burung. Ayo, lihatnya. Apa tadi? Ada hewan apa? Selain tanaman jagung ada apa tadi? Lagi ya. Perhatikan. Nah, tuh dilihat benar-benar. Gambarnya gambar apa? Jagung. Tuh. Nah, sampai naik-naik ini ya. Jelas ya? Sudah. Oke. Jelas tadi videonya? Jelas. Iya. Ngapain itu? Makan jagung. Banyak. Pernah enggak di sekitar tempat tinggalmu kamu mengalami seperti itu? Melihat ada hewan yang merusak tanaman di sekitar rumahmu. Ada? Apa? Contohnya? Saya pernah lihat ayam dimakan padi. Dia makan padi sama ayam. Ayam makan padi. Dipatok-patok sampai rontok. Ya, ayam makan padi. Itu ya. Apalagi coba? Apalagi? Hah? Bebek. Nah, kenapa bebek?
Ucap-ucapnya sudah tidak ada lagi di sosok bebek. Kita berada dalam satu apa itu? Nah, nanti kita akan belajar bagaimana kamu mengidentifikasi kejadian itu. Ya, hari ini topik kita berhubungan sama video tadi, ya, yaitu tentang kita akan belajar mengenal hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem melalui konsep rantai makanan. Ya, apa tadi itu? Ekosistem yang ada di mana ini? Kalau jagung ditanam di mana? Di kebun. Itu ekosistem kebun, ya. Nanti setelah kamu belajar, kamu harus bisa mencapai tujuan pembelajaran ini, ya. Tujuan pembelajaran dengan topik tadi adalah satu, kamu bisa mengidentifikasi komponen penyusun ekosistem melalui pengamatan video. Ya, nanti akan ada video lagi. Ya. Atau kamu nanti bisa menggambar ekosistem secara visual. Ya. Kamu bisa mendeskripsikan, bisa menceritakan hubungan antara makhluk hidup dalam suatu ekosistem dengan benar melalui kelompok diskusi nanti. Ya. Yang ketiga, kamu nanti harus bisa menyusun rantai makanan dalam suatu ekosistem yang sederhana dengan kelompokmu, berkolaborasi, jadi kerjasama. Paham sampai sini? Kita akan masuk pelajaran inti, ya. Langsung kita ke materi. Kamu simak videonya. Setelah itu kamu akan ada tugas, ya. Diamati baik-baik videonya, ya. Mari mengenal rantai makanan. Hai, aku Gigi, seekor tenggiling. Aku akan mengajak kalian mengenal rantai makanan. Ayo ikuti aku. Tahukah kalian, makhluk hidup seperti hewan, tumbuhan, dan manusia harus melewati peristiwa makan dan dimakan antar sesama makhluk hidup untuk memenuhi kebutuhan energi mereka. Proses inilah yang kemudian membentuk rantai makanan. Di dalam rantai makanan, setiap makhluk hidup memiliki perannya masing-masing, yaitu sebagai produsen ataupun konsumen. Tumbuhan adalah produsen. Mereka bisa menghasilkan makanannya sendiri. Mereka adalah awal dari rantai makanan. Sementara hewan dan manusia adalah konsumen. Mereka tidak bisa menghasilkan makanannya sendiri, sehingga membutuhkan tumbuhan atau hewan lain sebagai makanannya. Konsumen yang memakan tumbuhan disebut herbivora, seperti sapi, kuda, dan kambing. Konsumen yang memakan hewan lain disebut karnivora, seperti kucing, ular, dan harimau. Lalu, konsumen yang memakan tumbuhan dan juga hewan disebut omnivora, seperti anjing, ayam, dan manusia. Menarik sekali kan? Oh, sudah waktunya aku makan siang. Jangan lupa untuk mengamati makhluk hidup lain di sekitarmu dan cari peran mereka dalam rantai makanan ya. Sampai jumpa lagi. Dari video tadi, apa yang bisa kalian hubungkan dengan materi kita? Kejadiannya di mana itu? Apa saja yang terlibat di video itu? Ayo, ada yang tahu? Apa saja yang terlibat di video tadi? Ada apa saja sih tadi? Ada tikus, ada ular. Hewan-hewan itu termasuk apa tadi? Hewan-hewan dalam rantai makanan dia termasuk dalam konsumen. Selain hewan ada apa tadi di situ? Ada
ada produsen. Apa produsennya tadi? Apa? Tumbuhan. Supaya lebih jelas, kalian perhatikan yang ada di depan. Ya, dari video yang tadi kita sama-sama lihat, ya, itu kejadiannya di mana? Tadi ada produsennya berupa apa produsennya? Jagung. Produsennya apa? Hah? Produsennya apa? Jagung. Apalagi? Apalagi? Padi. Oke. Sekarang perhatikan ini ya, rantai makanan. Kelihatan ya? Iya. Tadi kamu kan lihat ya, mulai dari awal tadi yang pertama muncul di video tadi apa? Apa dulu? Ayo, video tadi pertama kali yang kamu lihat apa? Tikus. Ngapain tikusnya? Makan jagung. Setelah dia makan jagung ada apa? Ular ngapain? Makan tikus. Terus ularnya ditangkap sama elang. Lalu itu bagian dari rantai makanan. Jadi rantai makanan itu terdiri dari 3 komponen. Ya, perhatikan. Apa sih rantai makanan? Siapa yang tahu rantai makanan itu apa? Rantai makanan adalah urutan perpindahan energi dari materi satu, ya, dari satu organisme ke organisme lain. Organisme itu maksudnya makhluk hidup, ya. Makhluk hidup yang satu tadi, pertama kali makhluk hidupnya yang tadi yang makan jagung apa? Tikus. Tikus ke ular ke burung, elang. Nah, itu proses makan memakan, ya, transfer energi. Ini makan ini, kuat yang ini lagi makan, kuat yang ini, gitu kan? Nah, itu namanya adalah rantai makanan dan terjadi di satu ekosistem. Ekosistem itu ada 2, ada yang alami, ada yang buat. Ekosistem itu lingkungannya, ya, seperti sawah, yang buat sawah manusia. Kalau hutan tadi yang buat siapa? Kalau yang buat bukan manusia, ada karena diciptakan dari awal Tuhan, itu namanya alami. Tapi kalau buatan manusia, namanya ekosistem. Bisa nggak ekosistem? Punya nggak kamu ekosistem di dalam rumah? Ayo, ada nggak ekosistem di dalam rumah? Apa yang pelihara ikan hias? Dimasukkan di mana? Dalam akuarium itu apa ada ikan saja? Apa ada yang lain? Ada batu karang, ada ikan. Nah, itu kehidupan siapa? Ikan. Itu ekosistem namanya. Tapi buatan. Jadi akuarium itu termasuk ekosistem buatan manusia. Oke, sekarang perhatikan ke depan. Ya. Tingkat dalam rantai makanan itu, yang pertama ada produsen. Apa itu produsen? Produsen adalah tumbuhan yang menghasilkan energi melalui fotosintesis. Apa sih fotosintesis? Fotosintesis itu apa? Proses membuat makanan. Tumbuhan itu buat makanan dia. Ya, tumbuhan yang berwarna hijau yang mengandung klorofil. Ya, di mana dia buat makanan? Dia buat makanannya di daun dengan bantuan sinar matahari. Oke, produsen, kita ke konsumen. Konsumen itu ada tingkat 1, ada tingkat 2, ada tingkat 3. Tingkat 1 dia makan apa? Makan tumbuhan. Jadi hewan yang makan tumbuhan kita sebut apa? Herbivora. Kalau konsumen tingkat 2, ya, dia makan siapa? Makan hewan herbivora. Lalu ada konsumen puncak atau konsumen ketiga. Dia karnivora besar atau predator, ya, yang ada di rantai makanan. Biasanya siapa itu? Ya, boleh elang. Terus singa.
Apalagi yang berbeda harimau. Oke. Yang terakhir, dalam rantai makanan itu ada pengurai atau kita sebut dengan decomposer. Ya, pengurai atau decomposer. Namanya pengurai tugasnya mengurai. Siapa yang dia urai? Hewan yang sudah mati. Kamu punya makanan di rumah, ya, kamu simpan makanannya. Busuk pertama kali, sebelum busuk kamu lihat ada apa tuh? Jamur kan? Ada jamur. Jadi jamur itu termasuk pengurai, ya. Jamur itu pengurai. Kalau hewan ada enggak yang pengurai? Yang menghancurkan hewan yang mati biar bersatu lagi pertama. Kalau hewan apa? Pengurainya contohnya apa? Apa? Cacing. Ya, cacing. Oke. Jadi ini adalah tingkat dalam rantai makanan. Jangan lupa ada produsen, ada konsumen, apa lagi? Ada Ayo sama-sama. Ada produsen, konsumen, pengurai. Konsumen tingkat 1 disebut konsumen tingkat 2, konsumen tingkat 3. Tadi kamu nonton videonya kan? Ada makhluk hidupnya nggak di situ? Ada. Makhluk hidup di dalam rantai makanan kita sebut dengan komponen biotik. Organismenya adalah produsen. Produsen itu tumbuhan. Bisa siapa? Bisa rumput. Hewan apa yang makan rumput? Kambing, kelinci, ya, sapi. Yang makan pucuk pohon? Jerapah. Apalagi kijang, panda makan pucuknya pohon bambu. Ada alga, bukan alga kakaknya Arga loh ya. Alga di sini artinya tumbuhan yang ada di air. Ya. Alganya bingung kok sama namanya sama saya gitu ya. Alga di sini adalah tumbuhan dalam air. Pernah nggak kamu lihat tumbuhan yang kayak melayang-layang di air? Ya, itu namanya alga ya. Nggak tahu kemarin kenapa dikasih nama alga kalau tahu sama gitu ya. Oke. Yang berikutnya adalah konsumen. Ya, konsumen itu yang tukang makan, tukang cari makanan. Ya, siapa? Sapi, ada burung, ikan, manusia. Itu kita golongkan nanti. Ada konsumen tingkat 1, tingkat 3. Tingkat 1 tadi disebut apa? Herbivora. Kalau tingkat 2? Tingkat 3? Oke. Ya. Lalu pengurai atau decomposer. Decomposer, ya. Contohnya adalah jamur, bakteri, cacing. Ini kalau ada makanan busuk dia bukan nih. Makanan busuk itu bukan hanya makanan kita. Hewan yang busuk pun akan didatangi ini. Ini pengurai, dia yang menguraikan. Kalau tidak ada ini, burung itu dari tadi mati ya begitu terus sampai lama. Tapi karena ada pengurai, burung mati seminggu, kamu cari lagi sudah nggak ada kemana, sudah diuraikan. Siapa yang murai? Campur sama siapa dia kalau sudah diurai? Campur sama tanah. Subur lagi enggak tanahnya? Untuk siapa suburnya tadi? Untuk tumbuhan. Oke, kita lanjut. Komponen abiotik. Namanya biotik tadi itu makhluk hidup ya. Ingat, biotik makhluk hidup. Kalau komponen abiotik berarti bukan makhluk hidup, tapi dia mendukung proses hidupnya makhluk hidup. Ya, siapa itu? Cahaya matahari. Kalau tidak ada ini, bisakah yang makhluk hidup? Tidak. Kita perlu sumber utama matahari. Tanaman itu kalau tidak ada matahari, tidak gede-gede dia. Kamu pun kalau tidak ada matahari, bisa tidak beraktivitas? Ada suhu. Bisa panas atau dingin. Ada air. Perlu ada air. Setiap makhluk hidup pasti perlu air. Kita dapat dari mana? Dari iya. Lalu ada tanah.
plus tekstur yang berguna untuk siapa? Kalau kanan itu untuk siapa? Ini untuk tumbuhan. Lalu ada udara. Kita perlu yang mana nih? Oksigen. Untuk apa? Untuk bernafas. Semua makhluk hidup perlu ini? Iya. Kalau ini apa? Karbon dioksida itu yang mana? Kamu perlu enggak karbon dioksida? Kita perlu. Ketika kita bernapas, yang kita hirup itu ini oksigen O2, ya. Ya, oksigen ini O2, ya. Tapi kalau yang ini CO2, ya, karbon dioksida. Ini dari mana? Ketika kita buang apa sih? Ini yang keluar. Kalau buang apa sih? Ya. Makanya kalau di tempat yang asri kan yang buat oksigen ini siapa? Tumbuhan kan dalam proses fotosintesis. Kalau banyak tumbuhan adem udaranya. Kenapa? Banyak oksigen. Kalau tidak ada oksigen, kita berbentuk ini. Tidak ada tanaman, kering, sudah pasti sebentar aja keringetan, ngap-ngapan, ya kan? Nah, yang lain ada pH atau keasaman tanah, ya. Oke. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, berarti kita lanjut dengan tugas. Tadi sudah nonton video, sudah dengarkan materi. Ibu akan kasih tugas kelompok. Ya, dikerjakan dengan kelompoknya. Ibu akan bagi satu kelompok akan dapat 2. Ya. Oke, perhatikan. Kalian akan dapat jaring-jaring. Ya, jaring-jaring makanan, ekosistem sungai. Bentar, gini. Ada yang tahu apa sih jaring-jaring makanan itu? Ada yang tahu? Nggak tahu. Oke, kita sekarang bicara tentang padi. Yang makan padi siapa? Tikus. Apa lagi? Burung. Apa lagi? Ayam. Apa lagi? Nah, jadi yang makan padi itu bukan hanya satu ya, tapi banyak. Nanti yang makan tikus itu apa saja? Ular, kucing. Apa lagi? Biawak suka nggak? Enggak. Jadi yang makan tikus banyak, ya. Yang perhatikan korbannya, ya. Jadi, ya, yang makan tikus itu kan banyak tuh, bukan hanya satu, ya. Tapi ada ini. Nanti yang ini bisa makan yang ini lagi, gitu ya. Tikus bisa dimakan ular, ya kan? Ular dimakan ular. Tapi tikus nanti bisa juga dimakan hewan lain, kucing. Kucing, jadi nanti dimakan oleh kucing. Ada nggak kucing yang anjing ada? Ada. Ya. Nah, oke. Dan dari sini ya. Jadi perbedaan antara jaring dari makanan sama rantai makanan itu akan kita sini. Kalau rantai makanan ini jaring dari makanan ini kompleks, banyak sekali. Jadi tugasmu nanti kamu buat jaring dari makanan, kamu buat rantai makanan, ambil hewan yang ada di sini. Rantai makanan itu hanya ada satu hewannya yang memakan, gitu ya. Tapi kalau jaring makanan ini kompleks. Tadi padi aja ada 3 hewan yang makan, gitu kan? Tapi kalau rantai makanan, padi dimakan tikus dimakan ini, gitu ya. Itu rantai makanan. Sudah semua ini. Paham? Bisa bedakan ya? Bisa kamu dapat ekosistem sungai atau ekosistem sawah. Nanti pilih, masukkan di lembar kerja yang ini. Ya. Tulis kamu tidak dapat ekosistem apa? Jenisnya buatan atau alami. Ya. Lokasinya jika kamu ketahui di mana itu. Ya. Terus masukkan yang biotik hewannya, tumbuhannya apa saja. Ya. Perannya dia di dalam situ ngapain? Sebagai apa? Terus yang komponen biotiknya ada nggak di sini? Kalau misalnya kamu di sungai pasti ada ini, gitu ya. Abiotik berarti yang bukan makhluk hidup. Oke, perwakilan kelompok saja yang ambil ke depan. Iya, kelompok satu ambil. Ayo. Kelompok 3.
Enten kan satunya belum. Kertas anonya. Ya. Semua ikut kerja, tidak ada kerja sendiri-sendiri. Waktunya hanya ya waktunya di sini tulis buku, tulis mana hewan yang mau ambil, mulai dari tulisan buku. Masukkan di sini sama sebagai apa? Sebagai apa? Ini. Tulis di sini dia sebagai apa? Tadi sebagai apa? Tumbuhan saya. Nah, gitu ya. Namanya ya. Namanya dituliskan, jangan lupa. Namanya yang lihat. Posisinya dilihat, posisinya apa? Sampai tulis nih. Posisinya nih.
didengarkan kira-kira benar, tepat atau tidak. Kalian boleh menyanggah atau menambahkan. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rantai makanan. Oke. Identitas ekosistem yang diamati. Namanya sama semua. Jelas, lokasi. Oke, coba ekosistemnya sungai. Termasuk ekosistem alami. Oke. Terus? Ya, komponen biotiknya. Apa saja? Ya. Oke, sampai sini dulu sekarang belajar. Yang pertama tadi apa? Semut. Semut. Yang kedua? Ular. Yang ketiga? Oke, menurut orang lain sudah pas atau belum? Hah? Ada yang kurang atau tidak? Hah? Itu ekosistem sawah, sungai. Ekosistem apa? Sawah atau sungai? Sungai kelihatannya ya. Oke, kalau itu ekosistem sungai, sudah tepat nggak itu komponen biotiknya? Belum. Harusnya ada apa? Harusnya ada apa? Harusnya ada apa? Susunan komponen rantai makanan yang pertama apa? Harus ada apa? Ada? Harus ada apa? Produsen. Ada produsennya kan di situ. Nah, kalau itu sungai harusnya ada apa? Produsennya harusnya apa? Yang lain? Yang lain dibongkar. Yuk, jangan sibuk sama punyanya dulu. Kan sudah selesai. Sama sampai sungai. Ini ya sungai. Produsennya apa di sini? Zooplankton kalau di sungai ini sebagai produsen. Oke, sekarang abiotiknya deh. Abiotiknya. Nah, biotik ya. Yang lain gunakan. Ya, air, oksigen, dan betul nggak itu komponen abiotik di sungai? Yang bapak sekarang. Bagaimana interaksi antara komponen abiotik dan abiotik yang kamu amati? Terkait mengapa dengan perusahaan menggunakan oksigen atau ozon? Bagaimana interaksi antara komponen abiotik yang kamu amati? Jawabannya apa? Ikan menggunakan dengan ikan dan menggunakan oksigen. Ya, ada interaksi antara ikan dengan oksigen tadi ya, karena dia perlu untuk bernapas ya. Ikannya sebagai komponen apa? Biotik. Oksigennya abiotik. Benar nggak tuh? Benar tidak? Benar atau tidak? Iya, benar. Ya, itu interaksinya di situ. Ikan perlu oksigen. Selain perlu oksigen, ikan perlu apa? Oh, makanan. Makanan selalu hidup. Air. Sudah ada air kan bagaimana? Iya, dia perlu abiotik air untuk menunjang hidupnya, mendukung kehidupannya. Oke, pertanyaan yang terakhir. Apa yang akan digantikan salah satu komponen biotik hilang dari ekosistem tersebut? Apa yang terjadi? Jika tidak ada Dapat nggak? tidak ada air yang mematikan. Yang ditanya itu apa yang akan terjadi jika salah satu komponen biotik adalah makhluk hidup. Kalau dalam satu rantai makanan itu ada hilang satu, apa yang terjadi? Siapa yang tahu? Kalau hilang satu saja rantai makanan itu komponennya satu, ini rantai makanannya apa ini? Benar, kalau hilang apa yang terjadi? Kalau ular punah apa yang terjadi? Siapa yang tahu? Kalau dalam rantai makanan itu ada ular, tapi ular hilang, apa yang akan terjadi? Ular mana? Tikus. Kalau ularnya punah, bagaimana dengan tikus? Tikus
akan terganggu. Oke, kasih aplaus untuk kelompok 1. Silakan. Anggur, maju. Kelompoknya Anggur, maju. Oke, ayo. Yang lain, tolong. Tadi kan temannya Adi di depan. Fokus. Tepuk 1. 1. Nah, fokus dulu. Ya, ayo. Aja temannya. Teman diri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ekosistem sawah. Lanjut, alami atau buatan? Buatan, betul? Betul nggak sawah itu buatan? Betul. Lanjut, komponen biotiknya. Padi sebagai apa? Produsen, fungsinya sebagai produsen, perannya ya. Terus setelah padi, tikus sebagai konsumen. Terus habis tikus, ular sebagai. Nah, karena konsumen bedakan, konsumennya ada tingkat 1, tingkat 2. Terus terakhir ada apa? Ya, ada pengurang. Pengurangnya apa? Pengurangnya apa? Tadi pengurangnya bisa dipilih. Ini apa sawah? Sawah itu pengurangnya bisa. Pengurang itu bisa jamur, bisa cacing, tadi bisa apa? Bakteri. Jangan takut ya. Apa? Lanjut. Sekarang yang biotiknya. Abiotik. Di sawah ada apa? Sekarang ditanya. Di sawah abiotiknya apa? Ayo yang lain. Di sawah abiotiknya apa? Yo, kalau satu ada apa? Ada tanah. Tanah tadi perlu tanah enggak? Iya. Supaya subur harus ada apa? Hah? Bantuan apa? Air. Terus apa lagi? Habis apa? Ada bantuan apa nih? Matahari. Ya, itu abiotiknya yang mendukung komponen biotik untuk hidup. Sekarang pertanyaannya. Yang mana? Yang kamu ambil? Interaksi biotik sama abiotik yang mana yang kamu ambil? Dari sawah tadi. Coba siapa yang tahu? Coba yang lain. Tepuk 1, tepuk 2, 1. Oke, fokus. Sekarang tanya, interaksi di sawah antara komponen biotik dan abiotik itu apa contohnya? Ada tanah katanya. Biotiknya tanah, abiotiknya tanah. Biotiknya apa? Biotiknya apa? Ayo supaya tahu. Tanah itu abiotiknya. Biotiknya apa? Anak tadi itu apa? Tadi untuk tanah bisa apa? Iya, apa? Padi produsen. Ya, padi produsen tadi. Gunanya apa? Untuk tempat? Tempatnya tumbuh. Iya. Kalau air untuk membentuk dia tumbuh. Matahari juga. Oke, kasih aplaus untuk kelompok 4. Ya, sekarang semua perhatikan ke depan. Itu lihat jangan sampai dicipta. Oke, sekarang semua lihat. Kelihatan ya? Oke, kita sampai dulu ya. Bisa kan nadanya pakai nada apa? Anak kambing saya. Ayo mengenal silakan makanan. Siap ya? Oke, sama-sama. 1, 2, 3. Ayo mengenal silakan makanan. Ada produsen, konsumen dan penggurai. Produsen buat makanan sendiri, tapi membutuhkan bantuan matahari. Si konsumen jadi makan tiap hari untuk menambahkan banyak energi. Ketika mati tak makan lagi,
mana belerang kecil-kecil, belerang kecil-kecil dimakan kakak-kakak, kakak dimakan ular, ular dimakan elang, elangnya mati diurai si bakteri. Oke, sekali lagi ya. Kalau seperti ini harus hafal ya. Ya kan? Hafal. Pelajarannya pasti mudah ya kan? Yuk, sama-sama yuk berdiri. Sampai sudah betul. Kita mulai. 1, 2, 3. Ayo makan nasi, rantai makanan. Ada produsen, konsumen dan pengurai. Produsen buat makanan sendiri, tapi membutuhkan bantuan matahari. Si konsumen mencari makan setiap hari untuk menambahkan banyak-banyak energi. Ketika mati dan makan lagi, jamur mengurai hewan yang sudah mati. Mana di mana rumput-rumput hijau, rumput-rumput hijau dimakan si belalang. Mana di mana belalang kecil-kecil, belalang kecil-kecil dimakan kakak-kakak, kakak dimakan ular, ular dimakan elang, elangnya mati diurai si bakteri. Oke, terima kasih. Sudah sampai ini bilang? Sudah? Ya. Sekarang perhatikan semuanya. Yang pegang jari-jari makanan sawah, siapa? Oke, buka ya. Kita buka. Produsennya apa di situ? Produsennya ada apa di sawah? Ada padi. Konsumen tingkat satunya apa? Jangkrik. Ada nggak jangkrik di situ? Ada di sini. Ada apa? Ini belalang nak. Dari jari-jari makanan sawah. Ya. Padi dimakan apa? Yang bisa makan padi ada di situ. Gambar itu sama-sama di situ. Ada burung. Bisa nggak burung makan padi? Oke, apa lagi? Ada siapa? Yang makan padi. Yang ada di sini. Ada apa? Ini belalang nak. Padi dimakan apa? Padi dimakan apa di situ? Yang bisa makan padi apa di situ? Gambar itu sama-sama di situ. Ada burung. Bisa nggak burung makan padi? Oke, apa lagi? Nah, selain belalang yang makan padi dari burung, selain burung apa lagi? Tikus. Jadi teman tinggi itu konsumen tingkat satunya ya. Ada berapa di situ konsumen tingkat satu? Ada 3. Sekarang ada kita ke tikus dulu. Tikus kira-kira dimakan siapa di situ? Dimakan ular. Ular dimakan siapa? Elang. Ya. Burung itu bisa makan ular enggak? Bisa enggak? Bisa. Ya. Ada pengurai di situ? Ada enggak pengurai di situ? Iya. Nah, dari jari-jari makanan itu, kamu bisa bikin rantai makanan lebih dari 1. Ya. Mau padi dimakan sama tikus, baru ada ular, silakan. Ya. Itu namanya jari-jari makanan. Tidak sampai sini. Paham tidak sampai sini? Hah? Paham tidak? Betul. Jadi yang perlu diingat dari pelajaran kita ini tadi, ya, coba perhatikan. Tepuk 2. Nah, tepuk 2. Tepuk 1. Masih belum fokus. Tepuk 1. Nah. Oke, perhatikan. Dari pelajaran kita hari ini yang perlu diambil kesimpulan, ya, jari-jari makanan itu lebih kompleks daripada rantai makanan. Rantai makanan tadi adalah peristiwa makan dimakan. Ya, dalam rantai makanan tadi itu komponennya apa saja? Ada apa saja komponennya dalam rantai makanan? Yang pertama, ada komponen dalam rantai makanan ada 2 tadi. Abiotik, biotik sama abiotik. Biotiknya apa saja tadi?
Ya, tanaman. Sebagai apa tanaman? Produsen. Setelah produsen ada apa? Konsumen. Konsumennya ada berapa jenis? 3. Apa saja? Herbivora, apa lagi? Karnivora, apa lagi? Omnivora. Selain itu ada apa lagi? Ada pengurai. Pengurai atau kita sebut dengan dekomposer. Dekomposer itu apa saja? Bakteri, terus jamur, terus cacing. Ya, oke. Dari pelajaran hari ini yang sulit kamu pahami yang mana sih? Hah? Yang menurut kamu sulit kok aku nggak bisa ya? Kalian sudah juga paham dulu. Ayo. Senang nggak kamu belajar hari ini? Senangnya ada nyanyinya, ada lagunya. Ya. Yang tidak senangnya apa? Ada nggak? Nah, kalau tidak ada, berarti pelajaran hari ini menurut kamu menyenangkan. Oke, terima kasih. Ya, pelajaran hari ini kita cukupkan. Berikutnya kita akan lebih luas lagi belajar tentang jaring makanan. Ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.